Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, Maya menatap cermin besar di kamarnya. Wajahnya yang lembut dengan riasan tipis mencerminkan kepuasan. Namun matanya menyimpan kilau tekad yang tak pernah pudar. Di usia 34 tahun, Maya adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis fashion bernama Aurora Boutique, sebuah merek yang kini dikenal di kalangan sosialita ibu kota. Bisnis itu adalah buah dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun, didirikan jauh sebelum ia menikah dengan Raka, suaminya. Namun, di balik kesuksesan itu, Maya adalah istri yang setia, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya. Pagi itu, seperti biasa, Maya sibuk menyiapkan sarapan untuk Raka. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi dapur, sementara sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela besar. Raka, 38 tahun, adalah pria tampan dengan pesona yang membuat banyak wanita terpikat. Ia bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah firma terkenal, sebuah pekerjaan yang menurut Maya sangat cocok dengan karakternya yang ambisius. Mereka menikah 5 tahun lalu, dan selama itu, Maya merasa hidupnya nyaris sempurna. Mertuanya, Ibu Ratna dan Bapak Haryo, juga tampak mendukung pernikahan mereka, sering memuji Maya sebagai menantu yang ideal. Namun, di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Raka, yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama, kini sering terlambat. Ada rapat penting, katanya setiap kali Maya bertanya. Maya, dengan sifatnya yang penuh pengertian, tidak pernah memaksa suaminya untuk bercerita lebih banyak. Ia percaya bahwa pernikahan dibangun atas dasar kepercayaan. Namun, pagi itu, saat Raka buru-buru meninggalkan meja makan dengan ponsel di tangan, Maya menangkap sekilas pesan yang muncul di layar ponselnya. Nama, Lisa. Berkedip singkat sebelum Raka memasukkan ponsel itu ke saku. Siapa Lisa? Tanya Maya dengan nada santai, berusaha menyembunyikan rasa ingin tahunya. Raka tersenyum, tapi ada ketegangan di sudut matanya. Oh, cuma rekan kerja. Kami sedang kerjakan proyek besar. Jawabnya cepat, lalu mencium dahi Maya sebelum bergegas keluar. Maya mengangguk, tapi hatinya mulai berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, Maya menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia mengunjungi butiknya, memeriksa koleksi baru, dan bertemu dengan beberapa klien penting. Namun, pikirannya terus kembali ke nama Lisa. Ia mencoba mengusir kecurigaan itu, mengingatkan diri sendiri bahwa Raka adalah suami yang baik. Mereka pernah melewati masa sulit bersama, seperti saat bisnis Maya hampir bangkrut di tahun kedua pernikahan mereka. Rakalah yang mendukungnya, bahkan membantu mengelola keuangan butik hingga bangkit kembali. Tapi kenapa sekarang Maya merasa ada dinding tak terlihat di antara mereka? Malam itu, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Maya sudah menyiapkan makan malam, tapi Raka hanya makan sambil lalu. Matanya lebih sering tertuju pada ponsel daripada pada istrinya. Kamu baik-baik saja, kan, Mas? Tanya Maya. Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Raka mengangguk, tersenyum tipis. Hanya capek. Mei. Kerjaan numpuk. Ia lalu bangkit, mengatakan akan mandi dan tidur lebih awal. Maya memandangi punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar mandi, hatinya semakin dipenuhi keraguan. Ia bukan tipe wanita yang mudah cemburu, tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Di akhir minggu, mertua Maya, Ibu Ratna, mengundang mereka untuk makan malam di rumah mereka di Bogor. Maya selalu merasa nyaman dengan mertuanya, terutama Ibu Ratna, yang sering memuji keberhasilan Maya dalam bisnis. Kamu menantu yang hebat, Maya. Raka beruntung punya istri seperti kamu, kata Ibu Ratna sambil tersenyum hangat. Namun, malam itu, Maya menangkap nada aneh dalam percakapan mertuanya. Mereka berbicara tentang masa depan Raka dengan cara yang samar, seolah ada rencana besar yang tidak melibatkan Maya. Saat pulang ke Jakarta, Maya duduk di samping Raka di mobil, tapi pikirannya melayang. Ia mulai mengingat-ingat detail kecil. Ponsel Raka yang selalu terkunci, panggilan telepon yang ia ambil di luar ruangan, dan sikap mertuanya yang tiba-tiba terasa terlalu manis.
Maya menatap jalanan di depan, berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih waspada. Ia tidak ingin menjadi istri yang paranoid, tapi ia juga bukan wanita yang bisa dibodohi begitu saja. Hari-hari berikutnya, Maya mulai lebih memperhatikan tingkah laku Raka. Ia bukan tipe wanita yang suka mengintip ponsel suami, tapi kecurigaannya semakin kuat. Setiap kali Raka menerima pesan, ia buru-buru memeriksanya dan tersenyum kecil, lalu mengalihkan perhatiannya seolah tidak terjadi apa-apa. Maya mencoba bertanya dengan santai, tapi jawaban Raka selalu sama, cuma urusan kantor. Suatu sore, saat Raka sedang mandi, ponselnya bergetar di atas meja ruang tamu. Maya ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengambil ponsel itu. Layar terkunci, tapi notifikasi pesan masih terlihat. Aku kangen, kapan kita ketemu lagi? Dari seseorang bernama Lisa. Jantungan Maya berdegup kencang. Ia meletakkan ponsel itu kembali, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya kesalahpahaman, pikirnya. Tapi hatinya berkata lain. Maya memutuskan untuk tidak konfrontasi langsung. Ia tahu bahwa emosi hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Sebagai gantinya, ia mulai mengumpulkan informasi secara diam-diam. Ia memperhatikan jadwal Raka, mencatat kapan ia pulang larut, dan bahkan mulai memeriksa tagihan kartu kredit yang mereka gunakan bersama. Ada beberapa transaksi aneh. Pembayaran untuk restoran mewah yang tidak pernah Maya kunjungi, dan pembelian bunga yang tidak pernah sampai ke tangannya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap laptop yang berisi laporan keuangan bisnisnya. Pikirannya bercampur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, saat Raka begitu perhatian, selalu membawakan bunga mawar putih favoritnya. Kini, bunga-bunga itu tampaknya dikirim untuk wanita lain. Keesokan harinya, Maya bertemu dengan sahabatnya, Nia, seorang akuntan yang selalu jadi tempat curhatnya. Di sebuah kafe kecil di Kemang, Maya menceritakan kecurigaannya. Aku tidak mau buru-buru menuduh, Nia. Tapi aku merasa Raka menyembunyikan sesuatu. Dan nama Lisa ini terus muncul. Ujar Maya, suaranya bergetar. Nia mengerutkan kening. Maya, kamu bukan tipe yang mudah panik. Kalau firasatmu bilang ada yang salah, mungkin kamu harus cari tahu lebih dalam. Tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri dalam proses ini. Nia menyarankan Maya untuk menyewa detektif swasta. Tapi Maya menolak. Aku ingin melakukannya sendiri. Aku perlu tahu sejauh mana ini semua terjadi. Maya merasa ini bukan hanya tentang Raka, tapi juga tentang harga dirinya sebagai wanita. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Selama beberapa minggu berikutnya, Maya menjadi lebih waspada. Ia mulai mencatat pola perilaku Raka, bahkan memeriksa email kantornya yang kadang ditinggalkan terbuka di laptop. Suatu malam, saat Raka tertidur, Maya menemukan email dari Lisa yang berisi rencana makan malam di sebuah restoran mewah. Email itu ditulis dengan nada akrab, penuh canda, dan ada satu kalimat yang membuat Maya membeku. Aku nggak sabar jadi bagian dari hidupmu selamanya. Kalimat itu seperti pisau yang menikam hati Maya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Raka yang sedang tidur. Pria yang dulu ia pikir akan menjadi pendamping hidupnya kini terasa seperti orang asing. Tapi Maya bukan wanita yang mudah menyerah. Ia memutuskan untuk tetap diam, mengumpulkan lebih banyak bukti, dan merencanakan langkah berikutnya dengan cermat. Di sela-sela kesibukannya mengelola butik, Maya mulai berkonsultasi dengan seorang pengacara teman kuliahnya, Dita. Tanpa menceritakan detail, Maya bertanya tentang cara melindungi aset dalam pernikahan. Kalau suatu saat aku perlu mengamankan harta, apa yang harus aku lakukan? Tanya Maya dengan nada hati-hati. Dita menatapnya dengan curiga, tapi menjelaskan dengan profesional. Kamu bisa mulai dengan memindahkan kepemilikan aset ke nama kamu, terutama yang berasal dari usaha pribadimu. Tapi kamu harus hati-hati. Maya, ini bisa rumit kalau suamimu sampai tahu. Maya mengangguk. Hatinya mulai dipenuhi tekad. Ia tidak hanya akan mencari tahu kebenaran tentang Raka, tapi juga memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Malam itu, saat Raka pulang dan mencium keningnya seperti biasa, Maya tersenyum tipis. Di balik senyumannya, ada rencana yang mulai terbentuk, rencana yang akan mengubah segalanya. Maya duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan kain sutra dan sketsa desain koleksi terbaru Aurora Boutique.
Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang penuh konsentrasi, tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Malam sebelumnya, email dari Lisa yang ia temukan di laptop Raka terus menghantui. Aku nggak sabar jadi bagian dari hidupmu selamanya. Kalimat itu seperti duri yang menusuk hatinya setiap kali ia mengingatnya. Maya bukan wanita yang mudah menyerah pada emosi, tapi kali ini, rasa sakit itu terasa begitu nyata, seperti pisau yang perlahan mengiris kepercayaannya. Hari itu, Maya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Raka hanya akan membuatnya kehilangan kendali, dan ia tidak ingin memberikan kepuasan itu kepada suaminya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk bertindak seperti detektif dalam hidupnya sendiri. Maya mulai dengan memeriksa kalender Raka yang tersinkronisasi dengan ponselnya. Ada satu entry yang mencurigakan, acara spesial L, pada hari Sabtu, 2 minggu dari sekarang, di sebuah villa di puncak. Tidak ada detail lebih lanjut, tapi firasat Maya mengatakan bahwa ini bukan sekadar acara biasa. Dengan hati-hati, Maya menghubungi seorang teman lama yang bekerja di biro perjalanan, memintanya untuk memeriksa apakah ada reservasi atas nama Raka atau Lisa di villa-villa di puncak. Jangan tanya kenapa. Ya, Rin. Aku cuma butuh bantuan, ujar Maya dengan nada yang berusaha santai. Rina, temannya, tidak bertanya banyak. Tapi dalam 2 hari, ia mengirimkan informasi yang membuat jantungan Maya hampir berhenti. Sebuah villa di puncak telah dipesan atas nama Raka untuk acara pribadi, dengan catatan tambahan, pernikahan siri. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Maya menutup telepon dan menatap dinding ruang kerjanya, mencoba mencerna informasi itu. Raka, suami yang selama ini ia percayai, berencana menikah siri dengan wanita lain. Tapi yang lebih mengejutkan datang beberapa jam kemudian, ketika Maya menerima pesan dari Rina yang berisi daftar tamu undangan. Nama Ibu Ratna dan Bapak Haryo, mertuanya, tercantum di sana. Mereka tidak hanya tahu, tapi juga mendukung rencana ini. Maya merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia teringat semua momen ketika Ibu Ratna memujinya sebagai menantu ideal. Semua puji syukur Bapak Haryo atas kesuksesan bisnisnya. Semuanya terasa seperti topeng yang kini terlepas. Rasa sakit hati bercampur dengan kemarahan. Tapi Maya menahan diri. Ia bukan wanita yang akan menangis di sudut ruangan. Ia adalah Maya, wanita yang membangun Aurora Butik dari nol, yang pernah bangkit dari kegagalan finansial, dan yang tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkannya. Malam itu, Maya duduk di meja makan sendirian. Raka, seperti biasa, pulang larut dengan alasan rapat. Maya tidak lagi bertanya. Hanya tersenyum tipis saat Raka mencium keningnya sebelum pergi ke kamar mandi. Di balik senyum itu, ia mulai merumuskan rencana. Jika Raka dan mertuanya berpikir mereka bisa mempermainkannya, mereka salah besar. Maya akan memastikan bahwa pengkhianatan ini berbalik kepada mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Langkah pertamanya adalah menghubungi Dita, pengacara teman kuliahnya, untuk membuat janji bertemu. Keesokan harinya, di sebuah kafe kecil di Senopati, Maya menceritakan garis besar situasinya tanpa menyebutkan pernikahan siri. Aku ingin memastikan semua asetku aman. Dita, bisnis, rumah, tabungan, semuanya, ujar Maya dengan suara tenang tapi tegas. Dita menatapnya dengan penuh perhatian. Ada apa, Mei? Kamu terlihat berbeda. Maya hanya menggeleng. Tidak ingin membocorkan terlalu banyak. Dita akhirnya menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa diambil. Mentransfer kepemilikan aset ke nama Maya, memastikan dokumen-dokumen penting seperti akta perusahaan dan properti diubah, dan bahkan membuat perjanjian pranikah retroaktif jika perlu. Tapi kamu harus bergerak cepat dan diam-diam, kata Dita. Kalau Raka tahu, dia bisa menentang ini di pengadilan. Maya mengangguk, mencatat setiap detail. Ia tahu bahwa Aurora Butik adalah aset terbesarnya, didirikan jauh sebelum pernikahan, sehingga Raka tidak memiliki hak hukum atasnya. Namun, rumah mewah mereka, beberapa properti investasi, dan rekening bersama adalah cerita lain. Maya harus bertindak cerdas. Ia mulai dengan menghubungi akuntan perusahaannya, meminta laporan lengkap tentang semua aset yang terkait dengan pernikahannya. Sementara itu, di rumah, Maya terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tersenyum pada Raka, menyiapkan makan malam, dan bahkan mendengarkan cerita-cerita kantornya dengan penuh perhatian. Tapi setiap kali Raka berpaling,
Maya mencatat setiap detail kecil. Nomor telepon yang sering ia hubungi, waktu-waktu ia keluar rumah, dan bahkan parfum baru yang tercium dari jasnya, parfum yang bukan milik Maya. Di akhir minggu, Maya menemukan petunjuk lain yang membuatnya semakin yakin. Saat membersihkan kamar, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci meja Raka, tersembunyi di balik tumpukan kertas. Di dalamnya ada sepasang cincin emas sederhana, bukan gaya yang biasa ia kenakan. Jantungan Maya berdegup kencang. Cincin itu jelas bukan untuknya. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan kotak itu ke tempatnya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat Raka menyesal. Hari-hari berikutnya, Maya bergerak seperti seorang jenderal yang merencanakan perang. Ia tahu bahwa waktu adalah musuhnya. Pernikahan siri itu tinggal 10 hari lagi. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru, menjalani rutinitasnya sebagai istri yang sempurna di depan Raka, sambil bekerja keras di belakang layar untuk mengamankan masa depannya. Pertemuan kedua dengan Dita berlangsung di kantor kecil pengacara itu. Maya membawa semua dokumen penting, akta perusahaan Aurora Butik, akta kepemilikan rumah, dan laporan keuangan rekening bersama. Dita memeriksanya dengan cermat, lalu menguraikan rencana. Kita bisa memindahkan kepemilikan properti ke namamu dengan alasan administratif, misalnya untuk keperluan pajak. Untuk rekening bersama, kamu bisa membuka rekening baru dan memindahkan dana secara bertahap agar tidak mencurigakan. Jelas Dita. Maya mengangguk, mencatat setiap langkah. Ia juga meminta Dita untuk menyiapkan dokumen yang akan memastikan bahwa semua aset yang ia bawa ke pernikahan tetap menjadi miliknya. Aku tidak ingin Raka mendapatkan apapun yang bukan haknya, ujar Maya, suaranya dingin tapi penuh tekad. Kembali ke butik, Maya mulai mengalihkan sebagian besar keuntungan Aurora Butik ke rekening pribadi yang baru ia buka. Ia juga menghubungi notaris untuk mengubah akta kepemilikan beberapa properti investasi yang dibeli selama pernikahan. Dengan alasan, pengelolaan aset yang lebih efisien, ia berhasil meyakinkan notaris tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, memastikan bahwa Raka tidak akan menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Di rumah, Maya terus berakting. Ia bahkan mulai lebih sering mengajak Raka bicara tentang rencana masa depan, seperti liburan atau renovasi rumah, untuk mengalihkan perhatiannya. Raka, yang tampaknya merasa aman dengan rahasianya, menanggapi dengan antusias, tidak menyadari bahwa Maya sedang membangun benteng di sekitar hartanya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Nia, sahabat Maya, mulai curiga dengan perubahan sikapnya. Saat mereka bertemu untuk makan siang, Nia bertanya langsung, "Maya, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan terlalu tenang. Seperti ada sesuatu yang besar yang kamu sembunyikan." Maya tersenyum, tapi matanya tidak bisa berbohong. "Aku cuma sedang fokus ke bisnis. Nia, banyak hal yang harus diurus," jawabnya, berusaha mengalihkan topik. Nia tidak memaksa, tapi ia mengingatkan, "Kalau kamu butuh teman, aku ada di sini, ya. Jangan pendam sendiri." Kata-kata itu membuat Maya tersentuh. Tapi ia tahu ia harus menjalani ini sendirian. Ia tidak ingin melibatkan siapapun sampai rencananya selesai. Di sela-sela persiapan, Maya juga mulai mencari tahu lebih banyak tentang Lisa. Dengan bantuan media sosial, ia menemukan profil wanita itu. Lisa, seorang model kecil yang sering tampil di acara-acara fashion. Foto-foto Lisa dengan Raka di beberapa acara kantor membuat darah Maya mendidih. Tapi ia menahan diri, mengingatkan dirinya bahwa emosi tidak akan membantu. Ia menyimpan semua bukti, screenshot, email, dan catatan reservasi di folder aman di laptopnya. Malam sebelum pertemuan terakhir dengan Dita, Maya duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya dengan Raka. Ia teringat janji-janji manis yang mereka ucapkan 5 tahun lalu. Air mata hampir jatuh, tapi Maya mengusapnya dengan cepat. "Kamu yang memilih jalan ini, Raka," gumamnya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia menutup laptop dan bersiap untuk langkah berikutnya. Pernikahan siri itu akan menjadi panggungnya, dan ia akan memastikan bahwa Raka dan mertuanya tidak akan pernah melupakannya. Hari-hari menjelang pernikahan siri Raka dengan Lisa terasa seperti hitungan mundur bagi Maya. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad yang semakin membaja. Namun di balik ketenangannya yang terlihat sempurna, ada badai emosi yang ia pendam dengan hati-hati. Maya tahu bahwa pernikahan siri itu akan berlangsung dalam 5 hari, di sebuah villa mewah di puncak,
dan ia telah memutuskan untuk hadir, bukan sebagai istri yang tersakiti, tetapi sebagai wanita yang akan mengambil kendali penuh atas nasibnya. Maya menghabiskan pagi itu di kantor kecilnya di Aurora Boutique. Di sela-sela rapat dengan tim desain, ia memeriksa kembali semua dokumen yang telah disiapkan bersama Dita, pengacaranya. Semua aset utama, rumah, properti investasi, dan sebagian besar rekening bank, kini telah dialihkan ke namanya. Maya juga memastikan bahwa Aurora Boutique, yang sepenuhnya miliknya sejak sebelum pernikahan, tidak bisa disentuh oleh Raka. Dokumen-dokumen itu, rapi tersusun dalam map hitam, akan menjadi senjata utamanya di hari pernikahan Siri. Namun, mengamankan aset hanyalah setengah dari rencana. Maya ingin memastikan kehadirannya di pernikahan Siri itu tidak terdeteksi sampai saat yang tepat. Ia menghubungi Rina, temannya di biro perjalanan, untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang acara tersebut. Rina mengirimkan salinan undangan digital yang entah bagaimana berhasil ia dapatkan dari vendor dekorasi. Undangan itu sederhana, dengan tulisan elegan yang menyebutkan, pernikahan intim Raka Elisa. Melihat nama suaminya berdampingan dengan wanita lain membuat perut Maya mual. Tapi ia menelan rasa sakit itu dan fokus pada rencana. Maya memutuskan untuk menyamar sebagai tamu. Ia menghubungi seorang penata rias profesional yang biasa bekerja untuk klien butiknya dan meminta bantuan untuk mengubah penampilannya. Aku butuh terlihat berbeda, tapi tetap elegan. Ini untuk acara spesial, ujar Maya dengan nada yang tidak mengundang pertanyaan. Penata rias itu, seorang wanita bernama Sari, mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka merencanakan untuk menggunakan wig panjang berwarna coklat tua, lensa kontak berwarna abu-abu, dan riasan dramatis yang akan mengalihkan perhatian dari wajah asli Maya. Di rumah, Maya terus berakting sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Raka, yang tampaknya semakin percaya diri dengan rahasianya, mulai ceroboh. Ia sering menerima telepon di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan tapi penuh antusiasme. Maya, yang kini terlatih untuk memperhatikan detail, mendengar potongan percakapan seperti, pastikan semuanya sempurna, dan, aku tidak sabar untuk hari itu. Setiap kata itu seperti bensin yang menyulut api kemarahan Maya, tapi ia tetap tersenyum, bahkan menawarkan untuk membuatkan kopi untuk Raka. Sementara itu, interaksi dengan mertuanya juga semakin membuat Maya waspada. Ibu Ratna mengundang Maya untuk minum teh di rumah mereka di Bogor, dan selama kunjungan itu, Maya menangkap nada yang berbeda. Ibu Ratna berbicara tentang masa depan keluarga dengan cara yang aneh, seolah-olah Maya bukan bagian dari rencana itu. Raka butuh seseorang yang bisa mendampinginya dalam segala hal, kata Ibu Ratna sambil menyeruput teh, matanya tidak benar-benar menatap Maya. Bapak Haryo, yang biasanya pendiam, menambahkan, kamu sudah melakukan banyak, Maya, tapi kadang-kadang perubahan itu perlu. Maya hanya mengangguk, menyembunyikan guncangan di hatinya. Ia tahu mertuanya tidak hanya tahu tentang pernikahan Siri, tetapi juga mendukungnya. Malam itu, di kamar hotel kecil yang ia sewa untuk menyiapkan rencana tanpa sepengetahuan Raka, Maya duduk di depan cermin, mencoba wig dan lensa kontak yang telah disiapkan Sari. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu terlihat asing, tapi kuat. Maya tersenyum kecil, merasa seperti sedang mempersiapkan diri untuk peran terbesar dalam hidupnya. Ia juga menyiapkan sebuah amplop besar berisi salinan dokumen hukum yang akan ia bawa ke pernikahan Siri. Dokumen-dokumen itu, yang mencakup akta kepemilikan aset dan bukti transfer dana, akan menjadi kejutan yang mengguncang Raka dan mertuanya. Di sela-sela persiapan, Maya sempat bertemu dengan Nia, sahabatnya, yang masih curiga dengan perubahan sikapnya. Maya, kamu yakin tidak mau cerita? Aku tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi, kata Nia saat mereka makan malam di sebuah restoran kecil. Maya tergoda untuk menceritakan semuanya, tapi ia tahu bahwa melibatkan Nia bisa membahayakan rencananya. Aku baik-baik saja, Nia. Cuma sedang sibuk dengan bisnis, jawab Maya, berusaha meyakinkan. Nia tidak memaksa, tapi tatapannya penuh kekhawatiran. Hari demi hari berlalu, dan Maya semakin dekat dengan hari haji. Ia memeriksa kembali semua detail. Pakaian yang akan ia kenakan, dokumen yang akan ia bawa, dan bahkan rute ke villa di puncak. Ia juga memesan mobil sewaan dengan sopir untuk memastikan ia bisa tiba dan pergi tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap malam, sebelum tidur, Maya memandang foto pernikahannya dengan Raka yang masih tergantung di dinding kamar.
Ia tidak lagi merasa sedih. Hanya tekad yang membara untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipermainkan. Malam sebelum pernikahan siri, Maya duduk di ruang kerjanya, menatap amplop berisi dokumen yang akan mengubah segalanya. Di luar, hujan turun perlahan, menciptakan suasana yang kontras dengan gejolak di hatinya. Maya tahu bahwa besok adalah hari yang akan menentukan arah hidupnya. Ia telah menghabiskan berminggu-minggu untuk merencanakan setiap detail. Tapi malam ini, emosi yang selama ini ia pendam mulai merangkak ke permukaan. Maya membuka album foto di ponselnya, menelusuri kenangan awal pernikahannya dengan Raka. Ada foto mereka di pantai Bali, tertawa bersama di bawah sinar matahari. Ada foto saat Raka membantu Maya memindahkan kain-kain ke butik baru, keringat di dahinya dan senyum lebar di wajahnya. Dulu, Maya merasa Raka adalah pria yang akan mendampinginya seumur hidup. Tapi sekarang, pria itu terasa seperti orang asing yang telah mengkhianatinya dengan cara paling kejam. Air mata hampir jatuh. Tapi Maya mengusapnya dengan cepat. Tidak, Maya. Kamu tidak akan menangis untuk dia. Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia bangkit, berjalan ke cermin, dan menatap pantulan wajahnya. Kamu lebih kuat dari ini. Besok, kamu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kata-kata itu menjadi mantra yang menguatkannya. Maya menghabiskan malam itu dengan memeriksa kembali rencananya. Ia telah memesan gaun sederhana tapi elegan untuk menyamar sebagai tamu, lengkap dengan syal sutra yang akan menutupi sebagian wajahnya. Wig dan lensa kontak sudah siap, dan Sari akan datang pagi-pagi untuk membantu merias wajahnya. Maya juga telah menyiapkan pidato singkat di kepalanya. Kata-kata yang akan ia ucapkan saat mengungkap kebenaran di depan Raka, Lisa, dan mertuanya. Ia ingin setiap kata itu tajam, tapi disampaikan dengan tenang, seperti pisau yang memotong dengan presisi. Di rumah, Raka tampak lebih ceria dari biasanya. Ia bahkan bersiul kecil saat makan malam, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Besok aku harus ke puncak untuk urusan kantor, katanya sambil mengunyah steak yang disiapkan Maya. Mungkin aku pulang malam. Maya mengangguk, tersenyum seperti biasa. Hati-hati di jalan. Ya, Mas, jawabnya. Suaranya lembut tapi matanya dingin. Raka tidak menyadari apapun, terlalu tenggelam dalam rencananya sendiri. Maya hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Tapi setiap kali ia teringat cincin emas di laci Raka, atau nama mertuanya di daftar tamu, kemarahannya kembali membara. Malam itu, setelah Raka tertidur, Maya menyelinap ke ruang kerja dan membuka laptopnya. Ia memeriksa email dari Dita, yang mengkonfirmasi bahwa semua dokumen sudah siap. Ada juga pesan dari Rina, yang memberitahu bahwa dekorasi di villa sudah selesai, lengkap dengan bunga-bunga mawar putih, bunga favorit Maya yang kini ironisnya digunakan untuk pernikahan siri Raka. Maya menutup laptop, mengambil napas dalam-dalam, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok ia akan berjalan ke villa itu dengan kepala tegak. Sebelum tidur, Maya menulis catatan kecil di buku hariannya, besok adalah hari ketika aku mengambil kembali hidupku. Raka, Lisa, Ibu Ratna, Bapak Haryo, kalian akan melihat siapa Maya sebenarnya. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan berbaring di ranjang, mendengarkan suara hujan di luar. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa damai. Besok, ia akan menjadi badai yang tidak mereka duga. Pagi di puncak terasa dingin, kabut tipis menyelimuti perbukitan saat Maya melangkah keluar dari mobil sewaan yang membawanya ke villa tempat pernikahan Siri Raka dan Lisa akan berlangsung. Ia mengenakan gaun krem sederhana namun elegan, dengan syal sutra menutupi sebagian wajahnya. Wig coklat tua dan lensa kontak abu-abu mengubah penampilannya sepenuhnya, membuatnya terlihat seperti tamu biasa yang tidak akan menarik perhatian. Di tangannya, ia menggenggam tas kecil berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Jantungan Maya berdetak kencang, tapi wajahnya tetap tenang, seperti permukaan danau yang menyembunyikan arus kuat di bawahnya. Villa itu indah, didekorasi dengan bunga mawar putih dan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, menciptakan suasana romantis yang kontras dengan kepedihan di hati Maya. Tamu-tamu mulai berdatangan, kebanyakan wajah-wajah asing yang mungkin adalah teman Lisa atau kolega Raka. Maya berbaur dengan hati-hati, mengangguk sopan saat seorang pelayan menawarkan minuman. Ia memilih sudut ruangan yang strategis, tempat ia bisa melihat tanpa mudah dikenali. Dari sana, ia menyaksikan Raka, tampan dalam setelan jas abu-abu,
tersenyum lebar saat menyapa tamu. Di sisinya, Lisa mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri penuh harapan. Maya menelan rasa sakit yang menggumpal di tenggorokannya, mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk lemah. Ibu Ratna dan Bapak Haryo juga hadir, duduk di barisan depan dengan ekspresi bangga yang membuat darah Maya mendidih. Mereka berbicara dengan tamu lain, sesekali tertawa, seolah tidak ada yang salah dengan rencana ini. Maya memandang mereka dari kejauhan, merasakan pengkhianatan itu seperti pisau yang menikam lebih dalam. Bagaimana bisa mertuanya, yang selama ini ia anggap keluarga, mendukung langkah Raka untuk menghancurkan pernikahannya? Acara dimulai dengan sambutan singkat dari seorang pria yang tampaknya bertindak sebagai penghulu. Suaranya lembut, berbicara tentang cinta dan komitmen, kata-kata yang terasa seperti ejekan bagi Maya. Ia menggenggam tasnya lebih erat, jari-jarinya menyentuh amplop berisi dokumen di dalamnya. Ia telah merencanakan momen ini dengan cermat, dan waktunya hampir tiba. Saat penghulu meminta Raka dan Lisa untuk berdiri dan menyatakan janji mereka, Maya merasa detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah saatnya. Tepat sebelum janji diucapkan, Maya melangkah maju dari sudut ruangan. Dengan gerakan yang anggun namun penuh otoritas, ia melepas syal sutra dari wajahnya dan menurunkan wig, memperlihatkan wajah aslinya. Ruangan menjadi hening seketika. Raka membeku, wajahnya memucat seperti melihat hantu. Lisa menatapnya dengan kebingungan, sementara Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar karena syok. Bapak Haryo berdiri dari kursinya, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Maaf mengganggu acara yang begitu indah ini, ujar Maya, suaranya tenang namun tegas, memenuhi ruangan seperti gema. Tapi sepertinya ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi sebelum kalian melanjutkan. Sorot matanya tajam, menatap Raka langsung ke matanya, membuat pria itu mundur selangkah. Maya? Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Raka, suaranya bergetar. Ia mencoba tersenyum, tapi itu hanya membuatnya terlihat semakin panik. Maya tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. Aku pikir aku berhak berada di sini, Mas. Lagi pula, ini kan menyangkut hidup kita bersama, bukan? Kata-katanya sengaja lembut, tapi setiap tamu bisa merasakan ketegangan di udara. Lisa mencengkeram lengan Raka, wajahnya penuh tanda tanya. Ibu Ratna akhirnya menemukan suaranya. Maya, ini bukan tempatnya. Kita bisa bicara nanti di rumah. Katanya dengan nada memohon, tapi Maya mengabaikannya. Ia tidak lagi melihat mertuanya sebagai keluarga, melainkan sebagai bagian dari pengkhianatan ini. Maya mengeluarkan amplop dari tasnya dan mengangkatnya agar semua orang bisa melihat. Sebelum kalian melanjutkan, ada baiknya kalian tahu bahwa semua aset yang selama ini kalian pikir masih menjadi milik Raka. Rumah, properti, rekening bank, kini sudah berada di bawah namaku. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Termasuk Aurora Butik, yang dari awal memang milikku, tapi kalian sepertinya lupa itu. Ruangan itu meledak dalam bisik-bisik. Raka menggelengkan kepala, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu tidak bisa melakukan ini, Maya. Itu juga hartaku. Teriaknya, suaranya pecah. Maya menatapnya dengan dingin. Harta kita? Atau harta yang kamu rencanakan untuk dibagi dengan wanita lain di belakangku? Ia melangkah lebih dekat, suaranya tetap terkendali. Kamu pikir aku tidak tahu tentang rencana pernikahan siri ini? Tentang bagaimana kamu dan mertuaku merencanakan semuanya tanpa sepengetahuanku? Lisa menatap Raka, wajahnya pucat. Raka, apa maksudnya ini? Kamu bilang Maya sudah setuju, bahwa kalian sudah beres. Suaranya bergetar, penuh kebingungan dan kemarahan. Maya tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. Setuju? Oh, Lisa, sepertinya kamu juga dibohongi. Raka tidak pernah bilang apa-apa padaku. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya untuk kita semua. Kata-kata Maya seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Tamu-tamu saling pandang, beberapa berbisik, sementara yang lain terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Raka mencoba mendekati Maya, tangannya terulur seolah ingin menenangkannya. Tapi Maya mengangkat tangan, menghentikannya di tempat. Jangan coba-coba, Mas, katanya. Suaranya tajam seperti pisau. Kamu sudah kehilangan hak untuk menyentuhku.
Ia membuka amplop dan mengeluarkan setumpuk dokumen, memegangnya tinggi-tinggi. Ini adalah bukti bahwa semua aset yang kamu pikir masih kamu miliki sudah dialihkan ke namaku. Rumah di Jakarta Selatan, villa di Bali, apartemen di Singapura, semuanya. Bahkan rekening bank yang kamu gunakan untuk memesan villa ini. Maya berhenti, membiarkan kata-katanya menyerap. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Raka. Tidak ada yang bisa kamu gunakan untuk memulai kehidupan baru ini. Raka terhuyung, wajahnya pucat pasi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini tidak sah, teriaknya, tapi suaranya penuh keputusasaan. Ia menoleh ke mertuanya, mencari dukungan, tapi Ibu Ratna dan Bapak Haryo hanya duduk membisu, wajah mereka penuh syok. Ibu Ratna akhirnya berdiri, suaranya gemetar. Maya, ini terlalu jauh. Kita keluarga, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Maya menatap mertuanya dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Keluarga? Kalian tahu tentang pernikahan ini dari awal, dan kalian mendukungnya. Kalian membiarkan Raka mengkhianatiku, dan kalian pikir aku akan diam saja. Ia menggelengkan kepala. Kalian salah besar. Lisa, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Raka, apa ini benar? Kamu bilang Maya tidak peduli lagi, bahwa kalian sudah selesai. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi Maya tidak merasa kasihan. Lisa mungkin juga korban kebohongan Raka, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa ia dengan sadar terlibat dalam pengkhianatan ini. Maya melangkah ke tengah ruangan, menatap semua tamu yang kini terdiam. Aku tidak datang untuk menghancurkan acara ini, katanya, suaranya kini lebih lembut tapi tetap penuh otoritas. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Dan untuk kalian semua yang hadir di sini, mungkin ini pelajaran, jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tahu harga dirinya. Ia menoleh ke Raka satu kali lagi. Kamu pikir kamu bisa mempermainkanku, Mas? Tapi sekarang, kamu yang tidak punya apa-apa. Maya meletakkan dokumen di atas meja di depan penghulu, yang tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Silakan lanjutkan acara ini kalau kalian mau. Tapi ingat, Raka tidak membawa apa-apa ke pernikahan ini kecuali utang dan kebohongan. Dengan itu, Maya berbalik dan berjalan keluar dari villa, kepalanya tegak dan langkahnya penuh percaya diri. Di belakangnya, ia mendengar Raka memanggil namanya. Suaranya penuh keputusasaan, tapi ia tidak menoleh. Di luar, kabut puncak masih menyelimuti, tapi bagi Maya, langit terasa lebih cerah dari sebelumnya. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kabut di puncak masih menyelimuti saat Maya melangkah keluar dari villa, meninggalkan kekacauan yang ia ciptakan dengan sengaja. Langkahnya mantap, kepalanya tegak, dan meskipun jantungannya masih berdetak kencang akibat adrenalin, ada rasa lega yang perlahan mengalir di dadanya. Di belakangnya, suara Raka yang memanggil namanya dengan nada putus asa masih terdengar samar, bercampur dengan bisik-bisik tamu yang terkejut. Maya tidak menoleh. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan kini saatnya dunia mengetahui kebenaran tentang pengkhianatan yang telah direncanakan Raka dan mertuanya. Di dalam villa, suasana berubah menjadi kacau. Tamu-tamu saling pandang, beberapa berbisik dengan penuh kejutan, sementara yang lain menatap Raka, Lisa, dan mertuanya dengan tatapan penuh penilaian. Lisa, yang masih berdiri di samping Raka, menarik tangannya dari lengan pria itu, wajahnya pucat dan air mata mengalir di pipinya. Kamu bohong padaku, Raka, teriaknya, suaranya pecah karena campuran kemarahan dan kekecewaan. Kamu bilang Maya sudah tidak peduli, bahwa kalian sudah selesai. Tapi ini terlalu jauh. Raka mencoba menenangkannya, tangannya terulur, tapi Lisa mundur, menggelengkan kepala. Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu kamu sejahat ini. Tamu-tamu mulai bergerak gelisah. Beberapa di antaranya memilih untuk meninggalkan ruangan, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama ini. Penghulu, yang masih memegang buku catatannya, tanpa kebingungan, tidak tahu apakah harus melanjutkan acara atau menghentikannya. Ibu Ratna, yang selama ini duduk membisu, akhirnya berdiri dengan wajah merah padam. Maya, kembali ke sini. Kita bisa bicara baik-baik, teriaknya, tapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Bapak Haryo menarik lengan istrinya,
berbisik agar ia tenang, tapi Ibu Ratna tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa melakukan ini. Harta itu juga milik Raka. Katanya dengan suara yang semakin keras, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Raka, yang kini menjadi pusat perhatian, mencoba mengambil kendali. Semua orang, tenang. Ini hanya kesalahpahaman, katanya, tapi suaranya tidak lagi memiliki otoritas. Tamu-tamu yang tersisa menatapnya dengan skeptis. Beberapa bahkan mulai mengambil ponsel mereka, mungkin untuk menyebarkan berita tentang apa yang baru saja terjadi. Raka menoleh ke Lisa, berusaha menjelaskan, "Lisa, dengar, aku bisa jelaskan semuanya. Maya hanya, dia cemburu, dia berlebihan." Lisa menggelengkan kepala, air matanya kini bercampur dengan kemarahan. "Cemburu? Raka, kamu tidak bilang bahwa kamu masih punya istri yang sah. Kamu bilang Maya sudah setuju untuk berpisah." Ia menoleh ke dokumen-dokumen yang ditinggalkan Maya di atas meja, lalu ke arah Raka dengan tatapan penuh kebencian. "Dan sekarang kamu tidak punya apa-apa? Aku pikir kamu pria yang bisa diandalkan, tapi ternyata kamu cuma penipu." Kata-kata Lisa seperti tamparan keras di wajah Raka. Ia terdiam, tidak mampu menjawab. Ibu Ratna mencoba membela putranya. "Lisa, kamu salah paham. Maya yang terlalu licik. Dia mencuri harta keluarga kami." Tapi kata-katanya hanya membuat situasi semakin buruk. Beberapa tamu yang masih berada di ruangan mulai berbisik tentang harta keluarga dan pengkhianatan, membuat reputasi Raka dan mertuanya semakin terpuruk. Sementara itu, Maya sudah berada di dalam mobil sewaan yang membawanya menjauh dari villa. Ia melepas lensa kontak dan wig, kembali menjadi dirinya sendiri. Sopir, yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi, hanya meliriknya sekilas melalui kaca spion. Maya menatap keluar jendela, melihat kabut puncak yang perlahan menghilang di bawah sinar matahari. Ia merasa seperti baru saja melewati pertempuran terbesar dalam hidupnya, dan ia keluar sebagai pemenang. Di dalam mobil, Maya membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Dita, pengacaranya. Semuanya berjalan sesuai rencana. "Terima kasih." Dita membalas dengan cepat, "Kamu luar biasa, Maya. Sekarang fokus pada dirimu sendiri." Maya tersenyum kecil, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak ingin diganggu oleh siapapun, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Kembali di villa, Raka akhirnya duduk di kursi. Wajahnya terkubur di tangannya. Lisa telah pergi, meninggalkan cincin yang seharusnya menjadi simbol janji mereka di atas meja. Penghulu mengemasi barang-barangnya, menggelengkan kepala, dan meninggalkan ruangan tanpa kata. Tamu-tamu yang tersisa mulai bubar, meninggalkan Raka dan mertuanya dalam keheningan yang mencekam. Ibu Ratna menangis, menyalahkan Maya atas segalanya. "Dia menghancurkan keluarga kita. Hario, kita harus melawannya di pengadilan," katanya, suaranya penuh kemarahan. Tapi Bapak Hario, yang biasanya pendiam, hanya menggelengkan kepala. "Kita yang salah, Ratna. Kita seharusnya tidak mendukung Raka melakukan ini. Maya punya hak untuk marah." Raka mendengar kata-kata ayahnya, tapi ia tidak mampu menjawab. Pikirannya kacau, mencoba mencerna kenyataan bahwa semua yang ia miliki, rumah, properti, bahkan tabungan yang ia pikir aman, kini berada di tangan Maya. Ia teringat semua kebohongan yang ia katakan kepada Lisa, semua janji manis yang ia buat untuk membujuknya, dan bagaimana ia meremehkan kecerdasan Maya. Kini, ia membayar harga yang mahal untuk itu. Malam itu, saat Maya tiba kembali di Jakarta, ia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Raka mungkin akan mencoba melawannya di pengadilan, dan mertuanya tidak akan tinggal diam. Tapi untuk saat ini, ia merasa puas. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan tidak ada yang bisa mengambil itu darinya. 3 bulan setelah kejadian di puncak, Maya duduk di teras belakang rumahnya di Jakarta Selatan, menyeruput secangkir teh chamomile sambil menatap taman kecil yang ia rawat sendiri. Rumah itu, yang kini sepenuhnya menjadi miliknya, terasa lebih tenang tanpa kehadiran Raka. Foto pernikahan yang dulu tergantung di dinding kamar telah ia simpan di gudang, digantikan oleh lukisan abstrak yang ia beli dari seorang seniman muda di Yogyakarta. Lukisan itu, dengan warna-warna cerah dan garis-garis tegas, mencerminkan semangat barunya. Maya telah memulai hidup baru.
Aurora Butik berkembang pesat, dengan cabang baru yang akan dibuka di Surabaya bulan depan. Ia juga mulai aktif di komunitas pengusaha wanita, berbagi pengalamannya dan menginspirasi orang lain. Tapi yang terpenting, Maya menemukan kembali dirinya sendiri, wanita yang kuat, cerdas, dan tidak takut membela harga dirinya. Raka, di sisi lain, menghadapi konsekuensi berat dari tindakannya. Setelah pernikahan siri yang gagal, Lisa memutuskan hubungan dengannya, menolak semua panggilan dan pesan Raka. Reputasinya di kalangan koleganya hancur, terutama setelah berita tentang pengkhianatannya menyebar di media sosial. Beberapa tamu yang hadir di villa itu ternyata adalah klien penting di firma keuangannya, dan mereka mulai menarik bisnis mereka. Raka kini tinggal di apartemen kecil sewaan, berjuang untuk memulai kembali dengan gaji yang jauh lebih kecil setelah kehilangan posisinya di firma. Ibu Ratna dan Bapak Haryo juga tidak luput dari dampaknya. Mereka mencoba menghubungi Maya, meminta maaf dan memohon agar ia mengembalikan sebagian aset, tapi Maya menolak dengan tegas. Kalian memilih untuk mendukung Raka, dan ini adalah konsekuensinya, katanya dalam satu-satunya percakapan telepon yang ia izinkan. Ibu Ratna menangis, tapi Maya tidak lagi merasa iba. Ia telah belajar bahwa keluarga sejati adalah mereka yang menghormati dan mendukungnya, bukan yang menusuk dari belakang. Nia, sahabat Maya, menjadi salah satu pilar kekuatannya selama masa-masa ini. Ketika Maya akhirnya menceritakan seluruh kisahnya, Nia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memeluknya erat. "Kamu luar biasa, Maya. Aku bangga padamu," katanya. Nia juga membantu Maya terhubung dengan komunitas baru, termasuk seorang psikolog yang membantunya memproses emosi yang tersisa dari pengkhianatan itu. Suatu sore, saat Maya sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya, ia menerima email dari Dita. Raka mencoba mengajukan gugatan untuk menentang pengalihan aset, tapi bukti kita terlalu kuat. Pengadilan kemungkinan besar akan menolaknya, tulis Dita. Maya tersenyum, merasa lega. Ia tahu bahwa pertempuran hukum mungkin akan berlangsung lama, tapi ia siap menghadapinya. Malam itu, Maya menulis di buku hariannya, seperti yang ia lakukan setiap malam sejak kejadian di puncak. "Hari ini, aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang membangun kembali hidupmu dengan lebih baik. Aku bukan lagi Maya yang dulu, aku adalah Maya yang baru, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkanku lagi." Ia menutup buku itu, menatap langit malam yang penuh bintang melalui jendela. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa benar-benar bebas. Ia telah mengambil kembali hidupnya, dan dunia kini terbuka lebar baginya. Dengan senyum kecil, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan.